Halo, kembali lagi bersama saya Rega. Pada kali ini saya akan menjelaskan detail bagaimana cara kerja untuk membooking seat melalui form seat booking gitu yang dapat diakses dari Gridbox Booking dan juga di button seat. Ya, ketika kita memasuki form seat booking, maka inilah tampilan default atau awalnya. Saya jelaskan terlebih dahulu untuk desainnya. Di kanan atas sini ada logo kita yaitu book, dan juga ada keterangan untuk pick your seat atau pilih kursi kamu, karena ini adalah untuk menginput informasi bookingan seat kita gitu. Dan ada panel first floor dan second floor, karena kita mengasumsikan bahwa proyek yang kita miliki ini dalam sebuah company yang memiliki dua lantai, yaitu lantai pertama dan lantai kedua. Dan lalu di sebelah kanan ada form untuk menginfokan atau form untuk mengisi informasi seat bookingnya gitu. Ada daytime picker untuk start date, ada daytime picker untuk date end, dan juga ada pilihan lantai gitu. Di sini juga ada form lagi, namun masih invisible karena saya ingin membuat form ini hanya tampil jika tersedia meeting roomnya gitu. Kalau misalnya tidak tersedia, maka akan keluar pop-up tidak tersedia, dan ini form yang di bawah ini tidak tampil. Saya jelaskan saja cara kerjanya gimana. Ya, oke. Saya menginputkan misalnya data untuk hari ini hingga besok gitu. Saya memilihnya di first floor. Dan ketika kita cari button search dan ketika ada datanya, maka apa yang terjadi di sini yang sebelumnya invisible menjadi uh, visible atau dapat terlihat gitu. Sebaliknya kalau misalnya ternyata sudah terbooking semua di first floor pada tanggal ini, maka form di bawah ini tidak tampil. Karena kebetulan masih ada, ya, ini masih ada dua, udah ada dua seat yang terbooking, jadi gambar kedua seat ini itu tidak tampil gitu. Karena kalau kita lihat di database untuk tanggal 8 hingga 9, untuk tanggal 8 hingga 9 itu sudah terbooking seat ST101 dan ST104, yang mana ST itu berarti seat, 1 berarti lantai, dan 01 berarti urutannya, dan 4 berarti urutannya juga yang keempat. Kalau misalnya kita lihat di sini, ST101 berarti di lantai 1 urutan pertama, dan tadi yang sudah terbooking ke ST104 berarti seat lantai 1 ke 4 gitu. Ini 1 2 3 4 gitu kurang lebih. Nah, ketika hanya yang tertampil, oh ya, dan di sini juga otomatis meng-hide yang tidak tampil gitu. Misalnya yang tadi ST101 itu tidak tertampil, dan ST104 juga tidak tertampil, menampilkan hanya di luar dari itu. Tentu saja misalnya saya di sini memilih seat 105, maka ketika saya memilih seat 105, seluruh seat yang tidak terpilih akan uh, ter invisible gitu. Lalu di sini saya memilih employee ID-nya, misalnya Kalairus. Nah, untuk membukingnya kita cukup mengklik tombol booking dan nanti datanya akan masuk ke database. Kita perhatikan di sini tadi dari tanggal 8 hingga 9 seat ID ST101 dan employee ID-nya Kalairus. Apakah berhasil masuk ke database? Sini ada pop-up berhasil. Oh ya, lalu dia akan kembali ke tampilan default. Lalu kita lihat database-nya, kita refresh. Oke, sorry agak lama. Atau kita melihatnya di bagian report. Sorry. Ya, kita lihat di bagian report tadi yang skala virus tanggal 8 hingga 9 ST105 sudah masuk ke database. Ya, ini yang tadi saya inputkan. Yang skala virus tanggal 8 hingga 9 105 sudah berhasil masuk ke database. Ya, itu adalah cara penggunaannya secara dijelaskan secara visual.
Lalu saya akan menjelaskan untuk codingannya. Ya, tentu saja saya mengimport mysql.data.mysql client karena saya menggunakan MySQL, dan public class-nya adalah seat booking karena nama formnya adalah seat booking, dan private sub meeting room yang .load ini ketika dibuka maka dia akan mengkoneksikan ke database dan ukuran Windows-nya akan dibuat menjadi maximize gitu atau full screen, dan mencoba untuk connect ke database. Lalu oh ya, di sini saya menginputkan CMB kliennya, sorry, CMB employee-nya, sorry. Saya buka dulu misalnya. Ya, saya menginputkan value yang ada di combo box employee ID ini menggunakan query. Query-nya adalah select ID employee from table employee. Jadi pertama kita mendefinisikan query-nya, itu ini, select ID employee from table employee. Dan secara singkat saya jelaskan, ketika sudah berhasil tereksekusi, maka hasilnya atau hasil dari query ini, itemnya akan ditambahkan ke dalam CMB employee ID gitu. Jadi CMB employee ID ini akan ditambahkan value-value dari hasil query ini, itu kurang lebih dijelaskan secara singkat. Nah, saya juga membuat ya, untuk private subnya di sini saya buat ketika sheet booking load, artinya ketika form ini di load, maka apa yang terjadi pertama adalah mengkoneksikannya ke database lalu mencobanya membuka database tersebut. Dan di sini saya coba memasukkan floor atau lantainya ke dalam combo box ini, combo box floor, yang mana combo box floor adalah combo box yang ini ya, yang pilihan ini itu saya inputkan menggunakan query. Dengan query adalah select distinct floor from table sheet, yang berarti saya memilih seluruh floor tapi tidak duplicate dari table sheet. Saya buka table sheetnya di sini, mohon maaf jika agak lama. Ya, pokoknya nanti jika sudah terbuka saya jelaskan sedikit. Di dalam table sheet ini ada kolom floor yang mana menjelaskan setiap sheet ini ada di floor berapa atau di lantai berapa. Kan ada lantai 1 dan 2. Nah, ini tadi ada kolom floor menjelaskan sheet 101 ini ada di floor mana. Nah, saya select semua ini tapi tidak duplicate. Jadi hanya ada dua, yaitu first floor dan second floor. Tapi juga saya menambahkan parameter any di sini, box item.any, yang mana ini adalah ketika kita terserah gitu mau lantai berapapun, yang penting saya ingin membooking sebuah seat, lalu dia akan masuk ke dalam combo box ini. Daya itu adalah ketika seat bookingnya di load, maka itu akan dikerjakan pertama kali gitu. Nah, untuk combo box floor selected index change itu artinya adalah misalnya combo box floor itu value-nya diubah menjadi first floor, maka group box yang visible group box 1 itu, ini grup box 1 ini dan grup box 2 ini emang terbalik saya membuatnya. Oke, ketika combo box selected index change artinya ketika kayak gini. Misalnya saya kembali ke dashboard, lalu saya masuk ke booking sheet.
di sini. Nah, ketika saya mengubah value atau indeks dari sini, maka akan terjadi yang kode ini. Ya. Ketika value-nya adalah first floor, maka group box 1 visible sama dengan true, yang arti group box yang ini akan tertampil dan yang ini akan tidak tertampil atau di invisible. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya saya pilih yang second floor, maka yang second floor yang visible-nya true dan yang group box 1 itu visible-nya false. Dan ketika kita pilih any, maka kedua-duanya akan visible. Nah, ini adalah untuk kembali ke dashboard, button 1, button yang ini, button kembali ke dashboard. Nah, lalu ada button search. Dimana button search ini adalah button yang ini. Nah, button yang ini. Button yang ini ketika diklik apa yang akan terjadi? Maka dia akan menguji jika datetime startnya value-nya lebih dari datetime end, maka akan keluar message box tanggal mulai tidak dapat lebih besar dari tanggal selesai. Misalnya combo box date startnya mulainya tanggal 7 Mei tapi end date-nya tanggal 6 Mei, kan itu tidak masuk akal ya. Nah, maka akan muncul message box ini dan akan mereturn dan akan mengembalikannya gitu. Dan saya mengkoneksikannya ke database, lalu saya coba buka. Nah, pertama saya mengkosongkan query availability as string-nya itu 0 gitu. Maksudnya gimana? Jadi pertama saya mengosongkan variabel ini. Namun ketika combo box floor-nya itu dipilih, misalnya di sini combo box-nya itu adalah first floor, maka query yang berlaku adalah select ID from table sheet where floor-nya itu adalah first floor gitu. Jadi ini akan terisi berdasarkan combo box yang terselect gitu. Jadi kayak gitu. Nah, ini adalah validasi untuk availability-nya sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan yang not in itu. Oke, akan dieksekusi berdasarkan date start dan date end-nya, kurang lebih kayak gitu. Dan ini adalah kontrol untuk menampilkan kursi yang tersedia. Maksudnya gimana? Ini adalah kode untuk menjalankan fungsi ini. Nih, misalnya ini kan berarti seluruh kursi tersedia, tapi kalau misalnya di lantai 1, nah ini adalah kode untuk menampilkan hanya kursi yang tersedia gitu kurang lebih. Nah, kalau misalnya tidak ada yang tersedia atau available seat.count-nya 0, maka akan muncul message box yaitu tidak ada kursi yang tersedia. Oke, dan combo box employee ini juga saya masukkan atau saya inputkan itemnya menggunakan query. Jadi combo box ini saya tidak input manual, tapi saya menginputkannya menggunakan query. Bagaimana query-nya? Query-nya adalah select ID employee from table employee. Jadi saya select seluruh ID employee yang ada di table employee. Lalu secara singkatnya saya jelaskan, hasilnya akan dimasukkan ke dalam combo box employee, yaitu combo box employee.item gitu. Ini pertama kali di clear dulu, kita memastikan bahwa tidak ada isinya. Lalu selanjutnya combo box employee ID.itemnya itu di add berdasarkan hasil query dari sini gitu kurang lebih. Dan yang unik di sini lagi adalah fungsi untuk get sheet book number. Ya, get sheet book number ini adalah query untuk mengisi secara otomatis. Saya lihat di sini, query untuk secara otomatis mengisi ID sheet book gitu, atau ketika kita membooking maka akan secara otomatis terbooking sheet bookingnya gitu. Sheet booking ID-nya akan tergenerate secara otomatis. Nah, secara otomatisnya ini tidak random tapi berdasarkan parameter yang kita tetapkan. Parameternya adalah
untuk kayak gini, saya buka di sini ya. Ya, parameternya adalah yang pertama tanggal seat booking ini dibuat. Sekarang kan tanggal 8 bulan 5 tahun 2024, dan satu ini adalah menunjukkan ini adalah bookingan seat yang di booking di hari ini, yaitu dia pertama gitu. Maksudnya gini, dalam satu hari misalnya di hari ini ada 3 bookingan, maka ketika di inputkan lagi bookingan yang keempat, apa yang terjadi, ID seat booknya ini masih sama seperti ini 0805/2024 karena hari merujuk kepada hari ini, tapi 2 digit di belakangnya adalah urutan keberapa ID seatbook ini terbentuk di hari itu gitu. Misalnya tadi yang terakhir 3, berarti kalau di input baru ini menjadi 04 gitu orangnya. Ya, oke, button booking di sini untuk ini nih. Button booking adalah button yang ini. Ini untuk mengeksekusi seluruh isi yang sudah ada, yang daytime pickernya ini udah terinput value-nya. Ini masih ada message box lagi kalau misalnya tadi kelewat gitu. Ya, pokoknya seluruh hasil input yang ada di sini, dan misalnya saya inputkan di sini, mulai ID-nya ada ini. Nah, ketika klik booking, maka seluruh value yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam database seat booking. ID employee masuk ke sini, day start masuk ke sini, yang ini menggunakan daytime picker. ID seat masuk ke sini dan otomatis akan mengenerate ID seat booking. Tadi sudah saya jelaskan. Gitu. Ya, ini adalah untuk sebelumnya kan saya set secara default seluruhnya itu invisible false, artinya invisible false artinya secara default itu semuanya tidak tertampil, tapi akan tertampil hanya dari yang terselect gitu. Jadi kode ini berkaitan dengan yang select ini tadi, saya mana? Kode itu berkaitan dengan kode yang kode yang ini gitu. Jadi pada awalnya seluruh ini adalah invisible atau tidak terlihat, tapi yang akan terlihat adalah yang terselect gitu, intinya seperti itu. Oke, lalu oh ya, ini yang tadi saya jelaskan. Nah, ini private sub clear booking form adalah ketika sudah berhasil booking dan sudah ada message oke seperti tadi, maka akan di refresh tampilannya seperti awal, tampilan defaultnya, yang mana tadi tombol bookingnya masih invisible, combo box employee-nya masih invisible, label 5 nya masih invisible, CMB-nya masih invisible, yang tadi saya jelaskan seperti ini. Kalau misalnya kita baru masuk ke sini, ini kan masih invisible ya gitu, dia akan mengembalikannya ke tampilan default. Kurang lebih begitu untuk penjelasan form seat booking. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.